Nanay Berlin atau yang lebih akrab disapa Nanay berusia 23 tahun merupakan seorang wanita cantik yang tinggal bersama dengan orang tuanya di sebuah rumah tepatnya di Kampung Panyawungan, Desa Cileunyi Wetan, Bandung. Tidak begitu banyak informasi yang bisa aku dapatkan perihal latar belakang dari Nanay Berlin. Tetapi yang pasti Nanay Berlin menghabiskan waktunya sehari-hari hanya untuk pergi bersama dengan teman-temannya karena dirinya tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Diketahui, Nanay Berlin biasanya menghabiskan waktu bersama dengan teman gaulnya untuk nongkrong-nongkrong tidak jelas dan minum-minum alkohol hampir di setiap harinya. Selain menghabiskan waktu bersama dengan teman gaulnya, Nanay biasanya juga menghabiskan waktunya untuk jalan berdua bersama dengan laki-laki pujaan hatinya yang bernama Dono Gonggong Pandapotan Sibarani. Nah guys, hubungan percintaan sepasang sejoli itu diketahui sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Sama seperti Nanay Berlin, ternyata Dono juga tidak memiliki pekerjaan. Sebagai sepasang kekasih, Nanay Berlin dan Dono kerap menghabiskan waktu mereka berdua hampir setiap harinya. Kedua sejoli ini hanya menghabiskan waktunya dengan party-party, nongkrong dan mabuk-mabukan. Menurut beberapa teman dekat dari Nanay Berlin, Dono dikenal sebagai seorang kekasih yang sangat kasar, temperamental dan juga overprotective. Dono diketahui seringkali mengatur Nanay Berlin dalam hal apapun seperti cara berpakaian, melarang berteman dengan ini dan itu, melarang berbicara dengan lawan jenis dan masih banyak lagi hal-hal lain yang dilarang oleh Dono. Selain sering mengatur Nanay Berlin, ternyata Dono juga dikenal sebagai pribadi yang sangat pencemburu. Namun meskipun begitu, diketahui Nanay dan Dono saling mencintai satu sama lain dan keduanya mampu mempertahankan hubungan mereka dengan baik. Meskipun keduanya kerap menghabiskan waktu bersama, namun sepasang sejoli tersebut ternyata berpacaran secara diam-diam alias backstreet. Diketahui Nanay Berlin belum memperkenalkan kekasihnya secara resmi kepada kedua orang tuanya, begitupun juga sebaliknya Dono juga diketahui belum pernah memperkenalkan Nanay Berlin kepada keluarganya. Pada 2 Maret 2022 siang hari, Dono yang memiliki sifat posesif dan juga temperamental mendadak terlibat adu mulut dengan sang kekasih karena saat itu Dono terus-menerus menuduh jika wanita pujaan hatinya itu telah berselingkuh dengan pria lain di belakangnya. Namun perkenalan yang awalnya memanas itu secara perlahan-lahan mulai mereda karena Nanay Berlin terus menenangkan hati sang kekasih. Setelah situasinya mulai dingin, Dono mengajak sang kekasih untuk menginap di salah satu hotel melati di kawasan Kosambi, Bandung dan ajakan itu pun langsung diiyakan oleh Nanay Berlin. Setibanya di hotel tersebut, Nanay Berlin dan juga Dono langsung melakukan pemesanan dan pembayaran sehingga setelah itu keduanya berjalan santai memasuki kamar yang telah mereka sewa. Di dalam kamar itu, sepasang sejoli menghabiskan malam dengan mengobrol sembari meminum satu botol minuman beralkohol. Ketika dirasa sudah lumayan mabuk, saat itu guys, Dono kembali menanyakan perihal perselingkuhan yang dituduhkan kepada wanita pujaan hatinya tersebut. Namun dikarenakan Nanay Berlin tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh kekasihnya, sehingga Nanay menyangkal semua tuduhan-tuduhan tersebut. Beberapa kali Nanay Berlin mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengkhianati cintanya kepada Dono, namun sepertinya semua penjelasan yang diucapkan oleh Nanay tidak dapat diterima begitu saja oleh akal sehat Dono. Karena tidak mau memicu pertengkaran lagi, Nanay Berlin kemudian memutuskan untuk tidur saja dibanding menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan dari kekasihnya itu. Di saat Nanay sedang tertidur pulas, entah apa yang memasuki pikiran dari Dono karena terbersit di dalam pikirannya untuk menghabisi nyawa dari kekasihnya itu sendiri. Setelah berpikir-pikir dan menimbang-nimbang,
Dono akhirnya mengikuti niatan jahat yang sempat terlintas di pikirannya tersebut. Saat itu guys, Nanai Berlin yang masih tertidur langsung dicekik pada bagian lehernya oleh sang pujaan hati selama beberapa menit hingga akhirnya wanita cantik itu kehabisan nafas dan tidak bergerak lagi. Perlu diketahui guys, semua tindakan yang dilakukan oleh Dono sama sekali tidak mendapatkan perlawanan apapun dari Nanai yang kala itu memang sedang dalam posisi tertidur pulas. Mengetahui kalau sang pujaan hati telah meninggal dunia, Dono mulai merasa panik dan juga ketakutan. Ia beberapa kali berusaha untuk menggoyang-goyangkan tubuh dari kekasihnya itu, namun Nanai Berlin tidak menunjukkan pergerakan apapun, sehingga akhirnya Dono menyimpulkan bahwa sang kekasih benar-benar sudah meninggal dunia. Dalam kondisi yang panik serta ketakutan, Dono kemudian menghubungi salah satu sahabatnya yang bernama Dian Permana alias Rimbil berusia 22 tahun dan meminta pemuda tersebut untuk segera datang ke kamar hotel yang telah disewa oleh Dono. Sembari menunggu sahabatnya datang, Dono sempat memikirkan berbagai cara untuk membuang jasad dari wanita cantik itu. Tidak berselang lama, Dian Permana alias Rimbil yang sama sekali tidak tahu tentang kejadian itu tiba di kamar hotel yang Dono dan Nanai menginap. Setibanya di sana, tanpa basa-basi, Dono langsung mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan dari Rimbil guna membuang jasad dari Nanai Berlin yang sudah tewas dibunuhnya. Awalnya nih guys, tentu saja Rimbil tidak mau membantu Dono dan berniat meninggalkan hotel tersebut karena tidak mau terjerat masalah yang bisa saja membuatnya dipenjara. Tetapi karena Dono terus-menerus memaksa Rimbil untuk membantunya, akhirnya Rimbil yang merasa tidak tega kepada sahabatnya tersebut memutuskan untuk mau membantu sahabatnya itu. Setelah keduanya mencapai kata sepakat, Rimbil dan Dono mondar-mandir di dalam kamar untuk memikirkan bagaimana cara yang pas untuk membuang jasad dari Nanai Berlin. Nah guys, setelah keduanya berpikir-pikir cukup lama, akhirnya keduanya membawa jasad Nanai Berlin dengan cara membungkus tubuh tidak bernyawa itu menggunakan jaket berwarna hitam dan segera dibawa keluar dari hotel tersebut. Aksi membuang jasad itu kemudian dilanjutkan dengan mendudukkan tubuh Nanai Berlin di atas sepeda motor dengan diapit oleh keduanya. Dono duduk di depan dan bertugas untuk mengendarai sepeda motor, sedangkan Rimbil duduk di bagian belakang sambil memegangi tubuh dari Nanai Berlin. Keduanya lalu berkeliling kota Bandung sembari membawa tubuh tidak bernyawa itu hingga kurang lebih jam 3 dini hari. Setelah keduanya menemukan tempat yang cocok, akhirnya jasad wanita cantik itu dibuang begitu saja di sebuah semak-semak yang berlokasi di daerah Cisaran Tengkulon, Arca Manik, Bandung. Keesokan harinya atau tepatnya pada 3 Maret 2022 kurang lebih jam 7 pagi, warga setempat pun akhirnya digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita cantik yang sudah tewas tergeletak begitu saja di sebuah semak-semak di kawasan Arca Manik, Bandung. Setelah penemuan yang menggegerkan warga itu, salah seorang warga bergegas melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak berwajib yang menerima laporan itu segera mendatangi lokasi. Ketika aparat kepolisian tiba di lokasi, ternyata sudah banyak warga yang berkerumun untuk menyaksikan langsung penemuan jasad wanita cantik tersebut. Pihak berwajib pun segera memasang garis polisi untuk mengamankan tempat kejadian perkara dari kerumunan warga yang telah memadati lokasi. Selain memasang garis polisi, aparat juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara sementara untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan penemuan jasad tersebut. Tim forensik yang juga telah tiba di lokasi segera mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisa sementara, aparat kepolisian menyimpulkan bahwa wanita cantik itu merupakan korban pembunuhan.
Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik, penyebab kematian korban adalah mati lemas. Selain itu guys, ditemukan banyak sekali luka lebam di bagian leher dan juga kaki korban sehingga mereka meyakini bahwa korban dibunuh dengan cara dicekik pada bagian lehernya. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim forensik serta pencocokan data dari EKTP, akhirnya terkuat identitas korban yakni Nana Berlin berusia 21 tahun. Jasad Nana Berlin lalu dibawa ke rumah duka dan disemayamkan keesokan harinya pada 4 Maret 2002. Untuk menguak dalam pembunuhan yang menewaskan Nana Berlin, aparat kepolisian sempat menginterogasi beberapa orang saksi yang terdiri dari keluarga serta saksi mata yang menemukan jasad dari Nana. Selain itu guys, aparat kepolisian juga memulai penyelidikan mereka dengan memeriksa rekaman CCTV di jalanan dan di hotel-hotel yang ada di daerah Bandung. Dari hasil penyelidikan CCTV itulah, akhirnya pihak aparat kepolisian menemukan sebuah rekaman CCTV di salah satu hotel Melati yang memperlihatkan bahwa pada jam 1 dini hari di tanggal 2 Maret 2022, ada dua orang pria terlihat sedang membopong seorang wanita yang diduga kuat merupakan Nana Berlin. Setelah mengantongi wajah-wajah dari pria tersebut serta sedikit informasi dari pihak resepsionis, akhirnya polisi mendapatkan sedikit titik terang untuk mengungkap kasus ini. Ditambah lagi beberapa keterangan dari teman-teman korban yang mengungkapkan bahwa Nana Berlin dan kekasihnya yang bernama Dono sempat bersitegang sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Pada 5 Maret 2022, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap Dono di rumahnya tanpa perlawanan sedikit pun. Tidak lama kemudian, Rimbil juga berhasil diciduk oleh pihak berwajib di kediamannya. Dari penangkapan tersebut, keduanya kemudian digiring ke kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, awalnya Dono tidak mau langsung mengakui perbuatannya. Di hadapan tim penyidik, Dono terus-menerus memberikan keterangan yang berbelit-belit. Namun pihak kepolisian tidak mau menyerah begitu saja dengan semua ucapan dari pemuda tersebut. Setelah ditunjukkan mengenai rekaman CCTV yang memperlihatkan wajahnya dan Rimbil di salah satu hotel Melati, membuat Dono tidak dapat mengelak lagi. Ia pun akhirnya terpaksa mengakui bahwa memang dirinya yang telah melakukan pembunuhan kepada Nana Berlin. Ia juga sempat menjelaskan bahwa sahabatnya yakni Dian Permana alias Rimbil tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah dilakukannya. Dono juga menambahkan kalau Rimbil hanya dimintai tolong olehnya untuk membantu membuang jasad dari kekasihnya tersebut. Untuk motifnya nih guys, Dono mengaku kalau dirinya merasa cemburu karena wanita pujaan hatinya telah berani berselingkuh di belakangnya. Namun ketika ditanya malah kekasihnya itu tidak pernah mau mengakui perselingkuhan yang telah dilakukan sehingga Dono merasa dikhianati, kesal dan sakit hati. Atas perbuatannya, aparat kepolisian resmi menjadikan Dono dan Rimbil sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya dijerat dengan pasal yang berbeda yakni Dono dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan, sedangkan Rimbil dijerat dengan pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang orang yang ikut serta membantu pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan Dian Permana alias Rimbil bersalah karena telah membantu jalannya pembunuhan dan membuang barang bukti. Ia kemudian divonis hukuman penjara selama 13 tahun. Sedangkan untuk terdakwa Dono dijatuhi vonis hukuman penjara selama 15 tahun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya.
Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.